Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PLT) Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ibu Ratu, pimpinan dan anggota Komite 1 yang saya hormati. Sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan terlebih dahulu mekanisme rapat pada hari ini. Setelah pengantar dari kami, dilanjutkan pemaparan, tentu sebentar ada sambutan dari Ibu Ratu dulu. Dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian kita akan masuk pada sesi diskusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya yang telah hadir dalam rapat kerja Komite 1 sebagai mitra kerja DPD RI untuk membahas isu-isu terkait aparatur sipil negara termasuk penerimaan ASN tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri PAN RB serta seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komite 1, Ketua dan pimpinan dan seluruh anggota DPD Komite 1. Perkenalkan, saya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak ketawa yang di belakang. Nama saya sudah kenal ya Pak ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri, karena kita memang berharap Ibu Menteri dari rapat-rapat kami yang awal ini memang mengharapkan sekali Menteri itu hadir di tengah-tengah DPD RI. Jadi jangan hanya di DPR saja hadir, tapi saya berharap di DPD ini juga membutuhkan sekali pemahaman dari departemen untuk menjelaskan kepada kami semua. Yang pertama memang di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Menurut sebagian besar, pandangan menyebutkan perlu diubah. Namun menurut kami yang mendesak justru adalah peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, terkait tenaga honorer yang tidak diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di pusat dan daerah. Bagaimana status mereka ke depannya. Dan pemerintah pusat juga perlu berbagi kewenangan yang tegas dalam hal rekrutmen pegawai pemerintah, terutama pegawai kementerian non-ASN. Dari pengangkatan pejabat dalam lingkup pemerintah daerah, sebaiknya dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dan dalam forum ini, saya juga minta penjelasan mengenai perkembangan pemindahan ASN ke IKN dan hak pensiunan ASN. Jadi saya awali sebetulnya pertemuan ini dengan hal-hal yang perlu saya sampaikan, termasuk juga pagu anggaran untuk belanja pegawai 30% dalam APBD yang penyesuaiannya selama 5 tahun, mulai tahun 2022 menurut Undang-Undang HKPD, agaknya sulit dipenuhi pemerintah daerah, terutama untuk kabupaten kota. Apalagi belanja gaji guru, termasuk belanja PPPK. Karena kemarin saya dengar bahwa Bapak Presiden akan menaikkan gaji guru dan perlunya peningkatan fungsi dan peran lembaga administrasi negara atau LAN bersama dengan lembaga pendidikan kepegawaian daerah. Beberapa waktu yang lalu, izin Pak Ketua Komite, saya mendapatkan pengaduan dari Forum Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 November 2024 berkaitan dengan edaran dari Kemensos Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
nomor 1877/5.3/PB 01/04/09/2029 tertanggal 3 September 2024 perihal pemberitahuan TKSK yang terdaftar dalam basis data BKN yang ditujukan untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Indonesia. TKSK ini adalah nomenklatur baru dari pekerja sosial yang sudah diinisiasi oleh Departemen Sosial sejak tahun 2009. Dalam kurun waktu pengabdian selama 15 tahun, kemudian muncul regulasi baru terkait penataan SDM di Kemensos Republik RI. Mereka menyampaikan bahwa dari kurang lebih 7.000 anggota TKSK di Indonesia hanya 2.615 orang yang masuk dalam usulan Kementerian Sosial dalam basis data BKN. Di daerah istimewa Yogyakarta juga jumlah TKSK sebanyak 78 orang, namun yang terdata di BKN sebanyak 34 orang. Sisanya sebanyak 44 orang belum terdata di BKN, mereka berharap bisa memiliki kesempatan mengikuti seleksi PPPK pada periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. FKTKSK di DIY sudah melakukan konfirmasi ke Kemensos RI terkait siapa saja yang bisa mengikuti seleksi PPPK periode kedua, akan tetapi belum mendapatkan kejelasan hingga saat ini. Mungkin masih banyak lagi Ibu Menteri beserta jajaran yang perlu diperhatikan dan mungkin ini juga terjadi di provinsi-provinsi yang lain. Sehingga kita berharap pada pertemuan kali ini nanti beberapa anggota DPD juga punya pertanyaan yang cukup banyak dan ini mungkin juga hal yang baru bagi Ibu Menteri sehingga kita ingin nanti kerja-kerja kita ke depan di tahun 2025 nanti mempunyai satu pegangan yang bisa kita lakukan untuk pemerintah daerah karena anggota DPD ini adalah tangan panjangan dari atau kita berada di tengah untuk mempertemukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya berharap ini ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian Ibu beserta jajaran. Semoga nanti kerja-kerja Ibu punya manfaat bagi masyarakat banyak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Gusti Kanjeng Ratu Hemas atas pengantar yang disampaikan selaku koordinator Komite 1. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratu, hadir sebagai langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan ASN yang tidak hanya berintegritas dan profesional, tetapi juga netral, serta bebas dari intervensi politik, sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik. Dalam konteks ini, Undang-Undang ASN menekankan pentingnya ASN untuk bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjalankan perannya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok muatan dan Undang-Undang ASN terbaru ini memuat beberapa pokok pengaturan penting, seperti penguatan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta penataan tenaga honorer. Dalam hal kesejahteraan, pegawai ASN kini mendapatkan jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Jaminan pensiun dan hari tua akan diberikan setelah pegawai menyelesaikan tugas dalam bekerja. Undang-undang ini juga menegaskan larangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non-ASN yang bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme ASN. Khusus untuk tenaga honorer, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah harus diselesaikan paling lambat pada Desember tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah saat ini sedang melaksanakan penerimaan calon ASN untuk PNS dan P3K tahun 2024 dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjamin objektivitas dan mencegah praktik-praktik tidak sehat dalam proses rekrutmen ASN. Dengan jumlah formasi P3K yang cukup signifikan, yaitu 297.236 orang untuk pusat dan 714.161 untuk daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui ASN yang kompeten. Samping itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mewajibkan adanya pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara yang baru secara bertahap dengan jadwal pelaksanaan yang ditargetkan mulai tahun 2024. Selain itu, dapat kami sampaikan juga agar kiranya Bu Menteri untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai di Setjen. Ini kami bicara sedikit mengenai lingkungan kami sendiri, Bu Sekjen, Ibu Menteri. Memperhatikan kesejahteraan pegawai kami di Setjen DPD RI. Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan tunjangan kinerja menjadi 100% layaknya pegawai DPR. Juga agar dapat segera direalisasikan di Setjen DPD RI. Karena ini satu lingkungan, hendaknya disamakan. Hal ini kami sampaikan karena tugas, beban, dan tanggung jawab dua lembaga ini sama sebagai lembaga parlemen. Begitu juga dengan dukungan administrasi dan keahlian yang diberikan oleh masing-masing sekretariat jenderal, baik DPD maupun DPR RI. Kemudian dapat kami sampaikan, ada 20 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri, PPN-PN, di Sekretariat Jenderal DPD RI yang sudah terlanjur mengikuti seleksi CPNS karena tidak mengetahui bahwa pelaksanaan seleksi P3K dilaksanakan dalam 2 tahap sesuai dengan surat PLT Kepala BKN nomor 6610 miring B garis datar KS titik 04.01 garis miring SD garis miring K garis miring 2024 tanggal 27 September 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Dengan melihat pasal 25 ayat 3 Permenpan nomor 6 tahun 2024 disebutkan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS dan P3K. Sementara itu proses pendaftaran seleksi CPNS ditutup pada tanggal 10 September 2024, yaitu 2 minggu sebelum keluarnya surat Kepala BKN tentang jadwal pelaksanaan seleksi P3K. Sehubungan dengan hal tersebut, agar kiranya Bu Menteri dapat memberikan diskresi bagi PPN-PN bagaimana disebut di atas untuk diikutkan dalam seleksi P3K tahap 2. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Komite 1 DPD RI bermaksud melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai penerimaan CPNS, khususnya P3K, pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, serta program kerja strategis Kementerian PAN-RB dan BKN untuk periode 2025-2029. Melalui upaya ini, diharapkan seluruh kebijakan dan program dapat berjalan efektif demi tercapainya tujuan reformasi birokrasi yang lebih baik. Jadi kami ingin sampaikan kepada Ibu Menteri bahwa baru-baru ini, waktu reses yang lalu, Komite 1 memang salah satu pengamatannya adalah masalah penerimaan pegawai negeri ini. Dan yang kedua juga pada saat kami turun di dalam melakukan pengawasan pemilu pilkada, itu juga banyak aspirasi yang masuk terutama mengenai posisi PNS yang di mana-mana dicurigai. Ya. Tetapi memang juga ada PNS yang memang sangat kelihatan berpihak dan sengaja menjadi tim sukses. Dan ini mungkin akan disampaikan oleh teman-teman semua. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan yang pertama mungkin kepada Menpan RB. Nanti lanjutkan Kepala BKN untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Para pimpinan komite pimpinan anggota komite DPD 1 DPD RI tadi sudah memperkenalkan diri, mungkin izinkan saya untuk juga memperkenalkan diri. Nama saya Rini Widiantini. Sejak
1,5 bulan yang lalu saya diangkat oleh Bapak Presiden RI untuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hari ini saya lengkap dengan seluruh eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin, dan juga Wamen, dan saya ingin memperkenalkan, Wakil Menteri Pendayagungan Aparatur Negara Bapak Purwadi. Kemudian juga, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Profesor Erwan ya. Kemudian, juga kami memperkenalkan Deputi Bidang, SDMA Bapak Aba Subagja, dan yang di belakang tentunya ada Deputi Bidang Kelembagaan Ibu Nani, dan, staf ahli bidang budaya kerja Bapak, Hakim, Abdul Hakim. Ini yang BKN saya perkenalkan juga sekalian, atau Bapak nanti perkenalkan sendiri? Perkenalkan sendiri aja Pak ya nanti ya, gitu ya. Baik, Bapak yang, tentunya yang, kami hormati seluruh, pimpinan Komite 1 dan, para anggota, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tadi sudah disampaikan poin-poin yang akan menjadi concern Bapak dan Ibu, para anggota, Komite 1, DPD RI, dan juga sekaligus saya juga ini menyapa Pak Kepala, BKN dan hadirin sekalian. Kan saya, menyampaikan paparan, karena hari ini kami diminta untuk, beberapa isu yang sudah disampaikan. Eee Kami ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPD karena selama ini baik dari menteri yang sebelumnya, karena sebelumnya saya adalah Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi, kami, mempunyai kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian PAN dengan DPD. Jadi kami, sudah lama mempunyai, hubungan yang sangat baik, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pimpinan, dari Komite 1 DPD RI di dalam membangun, birokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut kami, kolaborasi antara, Kemenpan RB dengan DPD tentunya merupakan faktor yang sangat penting untuk membangun, kolaborasi birokrasi yang, lebih efektif. Eee, Kami juga melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan Bapak dan Ibu sekalian dengan anggota Komite 2 DPD RI, kita telah merumuskan beberapa hal strategis, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh, pimpinan, Komite 1, terutama, untuk mencapai tujuan, pembangunan nasional. Namun demikian, izinkan kami untuk, melaporkan, perkembangan terkini dari upaya-upaya yang telah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, khususnya yang kaitan dengan masalah reformasi birokrasi, transformasi manajemen ASN, dan juga terkait dengan masalah, penataan non-ASN. Sebagaimana yang, diminta kepada kami, melalui undangan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPD RI, Komite 1 DPD RI yang saya hormati, ada beberapa hal yang, kami sampaikan, ada 7, isu yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai rencana strategis Kemenpan RB tahun 2025-29, kemudian juga perkembangan reformasi birokrasi di daerah, manajemen ASN dan digitalisasi, pengadaan ASN tahun 2024 dan penataan non-ASN. Yang kelima berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Yang keenam pembinaan ASN ke IKN, dan 7 pengisian jabatan struktural ASN oleh TNI dan Polri. Pertama kaitannya dengan rencana strategi Kementerian PAN RB dapat kami laporkan, pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kerangka kerja Presiden terpilih dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, terdapat 8 misi Astacita dan 17 program prioritas serta 8 hasil terbaik atau quick wins, dan Kementerian PAN RB secara spesifik mendapatkan tugas terhadap 1 misi Astacita, yaitu Asta yang ke-7 untuk memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Jadi kita dapat Astacita ke-7 untuk memperkuat reformasi birokrasi. Kementerian PAN RB juga sedang memproses proses penyusunan rencana strategis untuk tahun 2025-29 dan masih memfokuskan kepada reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan
birokrasi yang lebih kapabel dan berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Kami tentunya ingin ada beberapa hal yang akan kami fokuskan. Pertama adalah mewujudkan organisasi atau kelembagaan yang lebih agile, kolaboratif, dan akuntabel. Ini sehubungan dengan ada perubahan jumlah dari kementerian dari 34 menjadi 48 kementerian pada periode kabinet Merah Putih. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah percepatan transformasi digital pemerintahan. Dan tentunya ini akan terus kami lakukan karena memang tidak ada pilihan lain selain kita melakukan perbaikan di dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Yang ketiga adalah kaitannya dengan memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berdasarkan sistem merit. Kemudian terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas inklusif dan terpenuhinya rekomendasi dari OECD ini kami masukkan karena memang kebetulan juga kita sedang sedang berusaha menjadi anggota OECD. Nah, sasaran-sasaran tadi yang kami sampaikan tentunya akan kami jabarkan di dalam program-program yang lebih mengarah kepada kondisi-kondisi yang lebih spesifik. Dengan demikian, organisasi rancangan Resa itu tentunya akan sangat bersifat dinamis, mengikuti arah dinamika kebijakan nasional yang akan ditetapkan. Dan karena kami masih menunggu penetapan RPJMN-nya. Bapak Ibu yang pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati, Kementerian PAN-RB tentunya untuk kaitannya dengan masalah perkembangan reformasi birokrasi di daerah, telah melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada kementerian, lembaga, dan daerah pada pemerintah daerah dari 508 kabupaten kota yang dievaluasi, 53,15% Pemda memiliki nilai indeks RB baik ke atas. Namun hasil baik tersebut masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Dan 38,6% Pemda di luar Jawa dan Bali masih yang memiliki indeks minimal baik. Jadi secara umum reformasi birokrasi Bapak dan Ibu sekalian selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil dan dampak yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian indeks RB pada KL dan Pemda yang menunjukkan tren peningkatan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan realisasi penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya, Bapak Ibu pimpinan anggota DPR, izinkan saya menyampaikan laporan kaitannya dengan masalah manajemen ASN dan digitalisasi birokrasi. Dalam upaya memperkuat digitalisasi manajemen ASN, saat ini Kementerian PAN-RB dan BKN sedang fokus dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengolahan ASN dalam satu portal, yaitu dengan nama Smart ASN. Layanan ini yang akan diintegrasikan meliputi layanan yang berkaitan dengan perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, budaya kerja, pengawasan, kinerja, talenta, kompetensi, sampai dengan penghargaan. Jadi dari gambar ini Bapak dan Ibu bisa melihat itu adalah layanan-layanan dari kepegawaian yang akan kita integrasikan dan ini sudah mulai kita lakukan soft launching dan masih dalam proses launching terbatas untuk kita uji cobakan kepada para pegawai. Jadi kami berharap bahwa nanti layanan-layanan seluruh pegawai di seluruh Indonesia dapat dilaksanakan secara digital. Kemudian kaitannya dengan pengadaan ASN dan penataan non-ASN, pada tahun 2024 pemerintah akan mengarahkan pengadaan CASN pada 4 hal penting, yaitu pertama, fokus pada pengadaan ASN di sektor pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah mengoptimalkan penyelesaian masalah-masalah tenaga non-ASN. Yang ketiga yaitu merekrut talenta-talenta baru, lulusan fresh graduate. Dan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen untuk jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Dan di tahun 2024 ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 1,2 CASN yang terdiri dari calon PNS atau CPNS dan calon
PPPK dengan rincian sebagaimana Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam paparan maupun dari bahan yang sudah kami sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Dari sini kita akan lihat bahwa kita akan total CPNS yaitu formasinya ada 248.970, untuk pusat 114.546 formasi, dan untuk daerah 134.424, dan untuk PPPK itu yang diusulkan dari pemerintah daerah adalah sebanyak 1.017.967. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, izinkan juga saya menyampaikan dasar hukum daripada pengadaan ASN tahun 2024, selain yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan DPD RI, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bahwa memang dengan kita sudah ada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, dan terima kasih atas dukungannya bahwa memang kami sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN sudah di meja Presiden, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa ditandatangani oleh beliau karena sudah dalam proses paraf. Jadi sudah tidak ada masalah, sehingga tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dari peraturan pemerintahnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan PP nomor 11 Jungto PP nomor 17 tahun 2020 serta PP nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK, dan kami juga sudah menerbitkan peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024. Dan untuk pengadaan ASN ini ada beberapa keputusan Menpan yang kita sudah disesuaikan kaitannya dengan untuk penilaian-penilaian baik untuk PNS maupun PPPK, terutama untuk kaitannya dengan nilai ambang batas, kemudian persyaratan dan mekanisme dan lain sebagainya sudah kami keluarkan pula. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam layar Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa saat ini kami sudah mencantumkan mengenai bagaimana tahapan pengadaan CPNS untuk tahun 2024. Saat ini untuk yang CPNS sudah pada tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pengumuman hasil seleksi direncanakan pada pertengahan bulan Januari tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan tahap usulan penetapan nomor induk pegawai dan pengangkatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada bulan Maret 2025. Dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa animo masyarakat untuk mendaftar CPNS sangat tinggi. Jadi terdapat 3.572.660 pendaftar yang submit lamaran untuk memperebutkan 248.970 formasi. Jadi animonya memang cukup tinggi. Nah, kemudian Kementerian Pan-RB selanjutnya juga akan fokus untuk melakukan penataan non-ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN, di mana di pasal 66 bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini ditetapkan, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi undang-undang memang sudah melarang pengangkatan lagi tenaga non-ASN sejak diundangkannya undang-undang ASN ini. Berdasarkan selanjutnya Bapak Ibu pimpinan, berdasarkan hasil pendataan tahun 2022, total tenaga non-ASN adalah 235.355.092, dan selebihnya memang sudah ada yang sudah kita selesaikan, dan tenaga administrasi ternyata menjadi pegawai dengan persentase terbesar yang diikuti dengan tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Secara garis besar, penataan non-ASN saat ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 untuk mengisi kebutuhan PPPK atau pegawai dengan perjanjian kerja
sesuai dengan kebutuhan instansi, memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN dan mengangkat tenaga non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam seleksi CASN untuk tahun 2024, pada seleksi PPPK formasi 100% akan diberikan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini mekanismenya seperti tadi yang disampaikan, ada pelamar prioritas P1 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite mengenai P1 guru, D4 bidan, kemudian XHK THK 2, yang ketiga ada tenaga non ASN dan yang terdata database BKN tersisa 1,7 dan yang terakhir ada tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tahapan pengadaan PPK-nya, jadwalnya yang sudah kami sampaikan. Nah, saat ini tahapan seleksi untuk P3K itu adalah sampai kepada tahapan seleksi kompetensi yang akan direncanakan selesai pada Desember tahun 2024. Dan berdasarkan statistik, pelamar seleksi calon P3K tahap pertama 2024 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi, terutama pada jabatan guru dan tenaga teknis. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi akan berlangsung secara kompetitif. Dan berdasarkan tren sejak 2017, formasi CASN pada tahun 2024 merupakan formasi terbesar selama 10 tahun terakhir. Banyaknya jumlah formasi berbanding lurus dengan jumlahnya banyak pelamar. Jadi saat ini pelamar sekitar 5.629.000 lebih. Bapak dan Ibu sekalian, evaluasi terhadap pengadaan CASN untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang signifikan diantaranya keterbatasan anggaran yang menghambat pembukaan formasi dan ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatasi tantangan ini tentunya perlu koordinasi antar kementerian untuk mencari solusi atas permasalahan anggaran. Tadi juga sudah disampaikan mengenai 30% dari Undang-Undang HKPD. Selain itu juga terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah kesejahteraan ASN. Jadi terdapat beberapa komponen penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada pegawai ASN untuk menjadikan ASN lebih termotivasi untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Penghargaan ini tentunya tidak terbatas pada gaji dan upah, tapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, pengembangan diri, dan lainnya. Secara khusus bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif dalam bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah diberikan. Jadi untuk yang daerah 3T. Kaitannya dengan pembinaan IKN, Bapak Ibu sekalian, dalam rencana pembinaan IKN tentunya kami akan berpedoman kepada arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau telah menetapkan beberapa target penting seperti pelaksanaan paripurna tahun 2008 dan pelantikan Presiden 2009 di IKN. Ini dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini mengingat terjadi perubahan kementerian Kabinet Merah Putih dari 34 dan menjadi 48, tentunya merubah konstelasi perencanaan yang sudah disiapkan. Karena perencanaan yang sudah disiapkan itu adalah untuk kementerian yang lama. Dan ini kementerian-kementerian yang baru saat ini sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian, melakukan adjusting terhadap organisasi dan para pegawai yang akan mengisi kementerian yang baru. Kemudian kaitannya dengan masalah pengisian jabatan susulan ASN yang diisi oleh TNI dan Polri, Undang-Undang ASN telah mengatur pengisian jabatan ASN, TNI dan Polri secara resiprokal. Secara umum pengisian jabatan dari TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu dan pada instansi pusat tertentu saja. Jabatan ASN ini harus diisi oleh talenta terbaik dari TNI dan Polri. Kesetaraan jabatan juga tentunya menjadi konsiderasi di dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI, dan Polri. Pimpinan dan anggota
Komite 1 DPD RI yang saya hormati, demikian penjelasan kami terkait rencana strategis Kementerian PAN-RB serta beberapa isu dalam reformasi birokrasi, manajemen ASN, dan pengadaan ASN. Keberhasilan birokrasi tentunya tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan masukan konstruktif dari Bapak dan Ibu sekalian. Semoga melalui kerjasama yang baik ini, kita dapat mewujudkan birokrasi efektif dan berkelas dunia demi kesejahteraan rakyat. Beli onde-onde di Jalan Semanggi. Pulangnya mampir ke Bekasi. Bersama DPD saling bersinergi tuntaskan masalah birokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Menteri tentunya dan kedatangannya di tempat ini bersama dengan seluruh eselon 1 lengkap, dan kami sangat menghargai bahwa bukan selain Menteri, Wamen juga hadir di tempat ini secara bersama-sama. Ya, mohon tepuk tangan semua untuk teman-teman semua. Ya, selanjutnya kami minta dari Kepala BKN untuk menyampaikan presentasinya. Bapak, saya akan memperkenalkan juga ini Deputi Bidang Pelayanan Publik, Bapak Oto. Tadi baru saya tugaskan di tempat lain, jadi langsung ke sini. Jadi beliau yang bertanggung jawab untuk pelayanan publik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Menteri PAN-RB beserta Pak Wakil Menteri PAN-RB. Yang saya hormati seluruh pejabat pimpinan tinggi media Kementerian PAN-RB dan seluruh pejabat pimpinan tinggi media BKN. Izinkan Bapak kami memperkenalkan terlebih dahulu para pimpinan yang ada di BKN. Yang pertama saya, selaku pelaksana tugas Kepala BKN, yang jabatan definitif saya adalah Wakil Kepala BKN. Nama saya Haryomo Dwi Putranto. Kebetulan Ibu Kanjeng Gusti saya tinggalnya di Jogja, Ibu. Jadi satu daerah dengan Ibu Kanjeng Ratu, Mas. Saya ingin memperkenalkan yang pertama adalah Ibu Sekretaris Utama, Ibu Haja Ikma Sukmaria. Yang kedua, Deputi Pelayanan Manajemen, Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi, Bapak Suharmen. Yang ketiga, Deputi Sistem Informasi dan Deputi Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Aris Windianto. Ada satu deputi yang mohon maaf tidak bisa hadir karena memang ada tugas yang harus diselesaikan di kantor. Kami mohon untuk bisa dimaklumi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insya Allah kebahagiaan untuk mengikuti rapat kerja antara Komite 1 DPD dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Ada isu utama yang akan kami sampaikan terkait pada hari ini, khususnya berkaitan dengan progres penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024. Meskipun tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, kami ingin menambahkan dan melengkapi karena ini menjadi tugas BKN untuk melaksanakan dan menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik untuk calon pegawai negeri sipil maupun P3K. Bapak pimpinan beserta anggota yang kami hormati, terkait isu progres penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini, perlu kami sampaikan bahwasannya sampai dengan bulan November 2024, statistik aparatur sipil negara jumlahnya 4.755.614 yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Berdasarkan data tersebut, BKN memprediksi akan ada tambahan sebanyak 956.248 ASN yang akan pensiun dalam periode tahun 2025 sampai 2030. Perlu kami sampaikan pula bahwa saat ini alokasi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi sebesar 1.278.276 dengan rincian 248.993 formasi untuk PNS dan untuk P3K-nya 1.029.283. Terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024, pada saat ini, lebih tepatnya tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2024, adalah penjadwalan untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi para peserta yang telah memenuhi passing grade dan masuk ke dalam perankingan, khususnya untuk calon pegawai negeri sipil. Pelaksanaan SKB dengan menggunakan CAT dijadwalkan akan dimulai tanggal 9 sampai 20 Desember, sehingga pengumumannya nanti untuk CPNS tahun 2024 dapat dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan surat edaran PLT Kepala BKN. Perlu kami sampaikan pula bahwasanya untuk seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BKN itu ada 246 titik lokasi yang terdiri dari 36 titik lokasi BKN baik yang di pusat, di kantor regional maupun UPT BKN yang ada di seluruh provinsi dan 75 titik lokasi mandiri BKN serta instansi sejumlah 135 melaksanakan tilok tersendiri. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, mengenai seleksi calon P3K tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022 yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1.383.756 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024,
bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu untuk guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex-tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasannya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri, diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan real-time nilai. Ketika yang bersangkutan itu selesai untuk mengerjakan tugasnya akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB ada yang menggunakan CAT BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang berkaitan dengan pengisian jabatan pasca adanya perkembangan dari pengalihan ASN Kabinet Merah Putih, perlu kami sampaikan bahwasannya mobilitas talenta ASN yang ada diperlukan dalam pengisian jabatan manajerial di tiap kementerian atau lembaga yang terdampak. Oleh sebab itu, BKN menyiapkan mekanisme mobilitas talenta tersebut, di mana seluruh pejabat manajerial tetap menduduki jabatan manajerial yang bersesuaian dengan jabatan saat ini. Dan percepatan pengisian jabatan itu diharapkan bisa segera dilakukan, dan BKN tentunya nantinya juga akan menyajikan data untuk pengisian pegawai-pegawai yang non-manajerial yang harus kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan pada instansi-instansi dimaksud. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPD atas masukan yang selama ini telah disampaikan kepada BKN. Masukan dan saran tersebut tentunya telah menjadikan sebagian bahan pertimbangan dan kita tindak lanjuti dalam melaksanakan program-program BKN selama tahun 2024 sampai dengan hari ini. Kami mohon dukungan. Semoga program-program BKN bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.